Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah azani Allah iyakum. Lam nazal ma'al kitab al-arba'un hadithan alladhi jama'ahu al-imam Abu Zakaria bin Sharaf Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang masuk pada hadis ketiga. Al-hadits tsalits, hadis ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadhana rawahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman, ini adalah kunyah dari Abdullah ibn Umar, Abdullah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah senantiasa meridai mereka berdua. Qala, berkata Abdullah ibn Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas atau dibangun dengan 5 hal. Ya, dibangun di atas 5 hal atau dibangun dengan 5 hal. Kalimat bunya, dibangun, di sini mafhum ya, walaupun fa'ilnya subjek dari yang membangun tidak dimunculkan. Tadi mafhum ya, bahwasanya yang membangun agama Islam, yang mendirikan pondasi-pondasi Islam adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Walaupun namanya ini kalau dalam bahasa nahwu fi'il mabniyun lil majhul, tapi sebenarnya bukan majhul ya, karena maklum, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bunyal Islam, agama Islam itu dibangun. Dan dari sini, ini adalah salah satu hadis yang menjadikan para ulama menyimpulkan sebuah istilah baru, namanya arkanul Islam. Kalau diteliti, kata Syekh Utsaimin dan ulama yang lain, kata arkan itu tidak ada di dalam nas Al-Quran maupun hadis. Arkan atau rukun-rukun itu merupakan istilah dari ulama menyimpulkan dari bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Seperti ini, bunyal Islam, agama Islam didirikan atau dibangun. Di sini maka para ulama membuat istilah arkan atau rukun-rukun. Rukun-rukun adalah pondasi atau pancang-pancang, ya, pancang-pancang. Bunyal Islam, agama Islam dibangun ala khamsin, atas 5 hal. Al-Islam, yang dimaksud Islam di sini adalah Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam yang sudah menjadi istilah untuk agama Allah setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Islam sendiri punya sisi arti bahasa yang artinya tunduk dan patuh. Kalau secara bahasa, maka tidak ada satupun makhluk yang tidak tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk akan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, kan tidak ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla, karena kuasanya Allah, ya, tidak ada sesuatu terjadi atas izinnya, atas dan kehendaknya. Dalam beberapa ayat Al-Quran kita dapati, ya,
yang menyatakan hal itu. Dalam contoh surah Ali Imran ayat 83. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an aw karha. Walahu aslama, dan kepadanya, pada Allah, aslam, menyerahkan diri, tunduk, ya, semua yang ada di langit dan semua ada yang di bumi, tau'an, baik secara sukarela, berharap, maupun karhan, maupun terpaksa. Bahkan darah kita tidak akan mengalir jika bukan ketunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Telinga kita nggak akan mampu mendengar, tidak akan berfungsi jika tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Penglihatan kita, ya, tangan kita, kaki kita, bahkan angin dan semua hal di muka bumi ini, semua makhluk, ya, semua alam semesta ini tidak akan berjalan kecuali atas ketundukan mereka terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Itu makna Islam secara bahasa. Jadi dalam Al-Quran ayat surah Ali Imran tadi menunjukkan kalau seandainya kita membangkang, tidak tunduk kepada Allah, ya, itu sama sekali tidak merugikan Allah Azza wa Jalla, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Karena Allah berkehendak semuanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun Islam di sini maknanya adalah taat kepada Allah dan terhadap syariatnya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berikan ikhtiar, berikan kepada makhluknya manusia dan jin punya pilihan untuk memilih jalan kebenaran atau jalan keburukan. Tariqul haq atau tariqud dolal. Tariqul haq yaitu agama Islam, dan agama yang dibawa oleh para nabi kemudian ditutup dengan agama, ya, disebut dengan yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yaitu Islam. Allah Subhanahu wa taala memberi kita pilihan. Apakah tariqun ilal jannah atau tariqun ilal nar? Jalan yang menghantarkan kita ke surga atau jalan yang mengantarkan kita ke neraka, yaitu Islam. Jika kita ingin bahagia fid dunya wal akhirah, maka kita harus tunduk kepada Allah dengan mengikuti syariatnya, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari tata cara beribadah, maka siapa mencari jalan ibadah di luar jalan Islam, maka tidak akan diterima ibadahnya tersebut, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah yang sama, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama, ya, bentuk peribadahan, syariat di sisi Allah yang benar adalah agama Islam. Dan agama Islam yang syariatnya banyak sekali ini, ya, kita harus bangun dari dasar. Kita harus bangun pondasinya agar kuat. Dan pondasi-pondasi agama Islam ini, sebagaimana disebutkan di hadis ketiga ini, juga hadis kedua sebelumnya. Buniyal Islam ala khamsin. Agama Islam didirikan ala khamsin, di atas 5 hal. Kalau Imam Nawawi menyebutnya, kata ala di sini memiliki arti bi, artinya dengan. Agama Islam dibangun dengan 5 hal. Ini pendapat beliau rahimahullah ta'ala. Baik. Secara umum maknanya adalah Islam kita, ya, akan tegak jika kita memenuhi 5 syarat ini. Kemudian juga menjadi fokus kita dalam agama Islam, yang paling kita kejar untuk kita penuhi adalah 5 rukun pokok ini. Begitu juga orang yang ingin masuk Islam, hal-hal pertama yang harus mereka kuasai, pelajari, fahami dan amalkan adalah 5 hal ini. Bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu dibangun atas atau dengan 5 hal. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau di dalam
kitab-kitab yang lain, wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, di sini yang saya baca adalah kitab Matan Thalibul Ilmi, ya, Matan Thalibul Ilmi. Yang pertama adalah syahadat, kesaksian. Kesaksian itu adalah sesuatu yang terucap oleh lisan berdasarkan keyakinan dan pengetahuan. Itu kesaksian. Ya. Kalau hanya pernyataan lisan sedangkan hatinya tidak meyakini, itu namanya berdusta, munafik. Perkataannya menyelisihi keyakinannya. Jika pernyataannya bersaksi tetapi tidak didasari pengetahuan, tidak didasari ilmu, ya, itu namanya berbohong. Berkata tidak di atas dasar ilmu. Nah, jadi persaksian itu merupakan pernyataan, kalimat tegas yang keluar dari lisan yang didasari oleh ilmu dan keyakinan dalam hati. Persaksian apa yang pertama di sini? Alla ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha, tiada Tuhan, tiada sesembahan. Ini kalimat tauhid ini terdiri dari dua syarat, dua rukun. Pertama, an-nafyu, yaitu alla ilaha, la ilaha, dan isbat illallah. Pertama yang harus kita hadirkan dalam hati kita, bahwasanya kita harus meyakini tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, ya, kecuali dengan sifat-sifat yang memang dia adalah zat yang berhak diibadahi. Tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah. Karena Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat, ya, yang berhak diibadahi. Karena dia adalah Rabb, pencipta, penguasa, pengatur, pemilik seluruh alam semesta, Rabbul Alamin. Jadi dalam mengatakan la ilaha illallah, kita harus tahu bahwasanya selain Allah itu sama sekali tidak ada satu alasan pun mereka berhak diibadahi. Ya. Satu alasan pun mereka berhak diibadahi tidak punya. Dan segala bentuk ibadah kita, baik ketundukan, ketaatan, ya, wala dan bara, ya, membela dan mengingkari, ibadah sholat, mengeluarkan harta, kurban, bersumpah, bernazar, berlindung, rasa takut, pujian yang disertai dengan ketaatan, ketundukan, itu semua hanya berhak kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu harus kita ketahui. Setelah mengetahui harus diyakini. Kalau mengetahui tidak meyakini, maka ia tidak beriman. Kemudian dia ucapkan la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini perlu sering-sering diucapkan oleh seorang muslim. Ketika dia sudah punya pengetahuan dan sudah punya keyakinan dan menyatakan masuk Islam, tapi dia harus sering-sering menguat kalimat ini. Ya, karena kalimat ini ada kalimat penguat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala besar ketika kalimat tauhid ini. Bahkan para nabi, ya, termasuk Nabi Yunus, yang mengajarkan ketika bertaubat mereka bertawasul dengan tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat ini bisa menjadi tawasul kita ketika kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, saya sedang dalam permasalahan, saya dalam keterpurukan, la ilaha illa anta, tolonglah saya ya Allah, berikan saya keluar. Minta kepada kebahagiaan keluarga, untuk orang tua, untuk diri sendiri, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Bisa kita puji dengan
Kalimat la ilaha illa anta. La ilaha illallah. Demikian. Ya. Kemudian diwujudkan dengan amalan. Karena iman itu diwujudkan dengan amalan. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat yang kedua adalah persaksian. Yang tadi persaksian itu adalah dasar ilmu dan keyakinan. Ucapan yang dasar ilmu dan keyakinan bahwasanya Muhammad adalah abduhu, hambanya, hamba Allah. Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan, orang suci, tapi dia adalah seorang hamba yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kebaikan yang terpancar dari Nabi Muhammad itu merupakan bentuk wujud ibadah penghambaan beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Dari akhlak yang mulia, kegigihan dalam beribadah dan menyampaikan dakwah, yang menyiarkan Islam, dalam salat beliau, infak beliau, jihad beliau, itu semua wujud dari abduhu. Ya, beliau adalah hamba Allah Azza wa Jal, abduh. Ya. Dan beliau bukanlah Tuhan. Maka kita berhati-hati ya, atas talbis iblis, jerat-jerat syaitan yang menghiasi ya seakan-akan itu ibadah, ternyata bukan. Kita mencintai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan kita berharap berjumpa dengan beliau. Kita termasuk pengikut beliau dan kita berharap kita termasuk diizinkan minum dari telaga beliau yang telah Allah berikan kepada beliau. Tapi jangan sampai kita mencintai Nabi Muhammad melebihi kapasitas beliau sebagai seorang hamba, sehingga kita meminta sesuatu kepada beliau, kita tunduk, ya, kita berharap, kita menggantungkan harapan kepada Nabi Muhammad. Ini salah kaprah, karena sudah ditegaskan di awal, la ilaha illallah. Muhammad, beliau adalah hamba. Hamba sebagai contoh bagi kita bagaimana beribadah, bagaimana sebagai hamba kepada Allah, bagaimana menghamba kepada Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Ya, makna Muhammad dan abduhu ini selain menunjukkan beliau adalah manusia biasa, juga beliau adalah contoh, qudwah, figur tata cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana beliau prioritas ibadah kepada Allah melebihi semuanya. Ya. Kita sebagai umatnya, kita sebagai orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad harus berusaha mengikuti beliau dalam beribadah, dalam keseharian dan akhlak beliau. Wa rasuluh, dan beliau adalah rasul, utusan. Apa yang beliau sampaikan kepada umat itu tidak lain adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Nabi Muhammad mengucapkan satu lafaz pun ya, tentang agama ajaran kecuali itu adalah wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Rasul, ya. Jadi konsekuensinya adalah ketika kita mempercayai, beriman bahwasanya yang dikatakan Rasul itu benar, kita juga beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Konsekuensi yang harus kita lakukan adalah semua berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kita harus percaya. Semua berita, semua hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kita harus mentaatinya. Karena itu merupakan perintah Allah Azza wa Jalla. Semua larangan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, kita harus menjauhinya. Anjuran semuanya. Itu adalah wujud dari persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Di sini juga butuh pembelaan. Ketika kita mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, delegasi dari Allah Azza wa Jalla, maka kita harus membela beliau dan keluarganya. Ketika mulut-mulut keji menjelekkan beliau, kita sebagai orang pencinta Nabi Muhammad harus ikut benci dan mengingkari hal tersebut. Ini rukun yang pertama. Rukun Islam yang kedua apabila kita membangun agama Islam dengan benar adalah wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Salat dikerjakan dengan lengkap dengan syarat dan rukunnya.
sunnah-sunnahnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salat ini adalah ibadah penyambung as-silah bainallah wa baina makhluk, bainal khaliq wa bainal makhluk, bainar rabb wa bainal marbub. Salat itu adalah ikatan, jalinan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, dengan yang menguasai dirinya, yang berizki kepadanya. Bagaimana seorang hamba tidak mengerjakan salat sedangkan dia butuh kepada Allah Azza wa Jalla? Antumul fuqara, innallaha ghaniyyun wa antumul fuqara. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ghaniyyun wa antumul fuqara. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada apapun. Wa antumul fuqara, yang kalian adalah fakir, kalian yang selalu butuh. Dan butuhnya kalian kebutuhan kalian tidak akan tercukupi kecuali dari Zat yang Maha Kaya. Kita butuh Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah salat ini adalah ibadah yang inti. Ketika Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada kita dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Maka ibadah yang paling utama adalah as-shalah. Bagaimana dikatakan seorang muslim sedangkan dia tidak salat? Sedangkan dia tidak tunduk sujud dan rukuk kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mengucap takbir Allahu Akbar. Ini. Bahkan para ulama, sebagian ulama, ya di sini ada khilaf, ketika seseorang masuk Islam, hal yang paling penting untuk dia lakukan yang dinyatakan dia sudah masuk Islam minimal 2 hal, yaitu syahadat, yang kedua salat. Ya. Para ulama berselisih, para ulama sepakat barang siapa mengingkari wajibnya salat, dia adalah kafir. Barang siapa mengingkari wajibnya salat 5 waktu, dia adalah kafir. Adapun orang yang meninggalkan salat karena malas, ya, maka para ulama berselisih pendapat, ya, kafir atau tidak. Ada yang menyatakan tidak, berarti dia jatuh dalam dosa besar dan harus ditakzir, dihukum, dicambuk sampai dia bertaubat dan mau mengerjakan salat. Ini sudah menunjukkan buruknya perbuatan meninggalkan salat. Khilafnya ulama, perbedaan pendapat ulama bukan perbedaan sunnah dengan makruh atau sunnah dengan wajib, tapi perbedaannya adalah kafir atau tidak kafir. Ini buruk. Ya, wa iqamis shalah. Dan kita dalam salat amat sangat butuh. Tubuh kita harus diajak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sehari minimal 5 kali. Rasulullah SAW menggambarkan orang yang salat 5 kali seperti orang yang mandi dengan sungai yang ada di hadapan rumahnya sehari 5 kali, maka akan terhapus semua dosa-dosanya. Ini luar biasanya salat, dan banyak hadis-hadis keutamaan salat, ya, yang tidak bisa saya sampaikan saat ini. Wa iqamis shalah. Rukun yang ketiga, wa ita'iz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Zakat bisa zakatul fitr, kemudian zakatul mal, zakatul fitri, dan zakatul mal, zakat harta. Zakat harta baik harta simpanan maupun harta perniagaan, harta peternakan maupun harta pertanian. Ini wajib dikeluarkan untuk membersihkan harta kita. Kan harta yang kita sejatinya ada pemberian Allah Azza wa Jalla. Usaha kita untuk memperoleh harta itu sebenarnya kecil. Selebihnya adalah kemurahan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita merasa ini jerih payah saya, usaha saya, sehingga saya mendapatkan ini semua. Salah. Jangan sampai seperti Fir'aun atau Qarun. Usaha kita cuma sederhana. Menanam, kalau dalam seorang petani hanya menanam, mengasih air, pupuk. Selanjutnya dia hanya pasrah. Selanjutnya adalah kemurahan dari Allah Azza wa Jalla sehingga tanamannya tumbuh dan berbuah. Seorang pedagang hanya membeli dan memasarkan. Selanjutnya yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli dagangannya adalah Allah Azza wa Jalla. Dan sebagainya. Maka
Ketika Allah mewajibkan kita berbagi, menyisihkan sekian persen, 2,6% dari harta kita, kita laksanakan untuk membersihkan harta kita. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Haji adalah ibadah yang besar, ibadah yang menggabungkan pengorbanan raga dan pengorbanan harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan ibadah haji. Perbuatan ini adalah ibadah yang sakral, ya, menggabungkan berbagai macam bentuk ibadah. Usaha, kadang kalau ibadah disertai dengan usaha yang besar, ibadah kita akan semakin terasa. Di sini haji, usaha yang kita korbankan semakin besar, maka ibadahnya ini akan semakin terasa. Nah, wa shaumi Ramadan, yang kelima, shaumi Ramadan. Di sini urutannya berbeda dengan di hadis kedua, ya. Ini hanya masalah urutan, bukan masalah hukum. Ya, ini demikianlah riwayat dari Abdullah bin Umar, urutannya hajil baiti dulu, dan yang kelima baru shaumi Ramadan. Puasa Ramadan ya adalah asyam. Seseorang harus berpuasa karena Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan membersihkan diri, menundukkan nafsunya, dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla pahala yang besar. Seorang yang puasa, ahli puasa, Allah siapkan pintu khusus di surga nanti yang disebut dengan Ar-Rayyan. Demikian adalah rukun Islam yang 5, ya, yang atau binaul Islam. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk melengkapi rukun Islam ini, mengerjakannya dengan secara sempurna dan menghiasinya dengan amal-amal soleh yang lain. Karena Allah Azza wa Jalla yang memudahkan itu semuanya. Tiada daya untuk melakukan ketaatan dan upaya untuk menjauhi kemaksiatan kecuali atas pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Akhir da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.